saya khawatirnya Pak, kalau pengumuman keluar nanti tentang kelulusan ada demo Pak. Jadi untuk menghindari itu lagi, lebih baik kita antisipasi. Hal yang lain Pak, saya juga ingin menambahkan perihal nilai kelulusan yang tadi saya sampaikan. Mohon dikurangilah passing grade itu standarnya Pak. Jangan terlalu samakan kami yang di kampung sama yang di desa, di kota Pak. Banyak daerah mengeluhkan terhadap nilai passing grade yang diusulkan. Mohon nilai passing grade ini tidak menjadi patokan terhadap kelulusan mereka Pak. Oleh sebab itu memang seyogianya daerah yang menentukan. Mungkin Pak, mohon maaf saya tidak mengajari, karena mereka tahu kebutuhan dan mereka tahu kualitas yang mereka butuhkan. Itu yang lulus kira-kira bisa seperti itu mengerjakan tugas yang dipercayakan. Nah, untuk P3K ini dari sisi usia diberikan afirmasi untuk yang berusia di atas 35 tahun. Belum cukup itu, diberikan lagi afirmasi yang di atas usia 50 tahun atas permintaan Komisi 10 kepada Mendikbud. Jadi kami 4 hari ini lembur untuk melakukan simulasi-simulasi bila mana nanti usia 50 tahun dan yang kemampuan teknis itu ditambah nilainya. Nah, tentu saja keputusannya nanti ada di pimpinan, di Pak Menpan dan Mendikbud. Ambang batas mana yang akan diambil? Apakah 5%, 7%, 10%? Tapi dari kami sudah kami selesaikan tadi malam. Nanti mungkin besok Pak Menteri nanti akan bersama-sama dengan Pak Mendikbud untuk menyampaikan itu kepada peserta P3K melalui daring kalau besok jam 10. Jadi itu sudah dilakukan. Nah, sebetulnya undang-undang ASN maupun PP-nya itu sudah melarang melakukan rekrutmen. Dan bahkan ada sanksi bila mana kepala daerah itu merekrut honorer. Tapi itu terus dilakukan. Nah, di dalam undang-undang ASN itu status kepegawaian seseorang itu hanya ASN itu PNS dan P3K. Kemudian ada juga kontrak kerja berdasarkan pengadaan barang dan jasa. Jadi ini untuk satpam, untuk cleaning service, untuk pengemudi, untuk sekretaris itu bisa dilakukan itu. Jadi mereka bukan ASN. Kemudian ada juga jasa-jasa perorangan yang diakui. Ini untuk misalnya membantu sementara konsultan keuangan atau konsultan untuk mengembangkan sistem, itu hanya kontrak jasa konsultan biasa. Jadi hanya 4 itu status yang dimungkinkan bekerja di pemerintahan. Selain itu tidak bisa. Jadi honorer itu tidak termasuk di sana. Dan itu aturannya sudah sejak tahun 2014. Nah, tapi itu selalu dilanggar. Nah, bagaimana mengeksekusi atau memberikan punishment kepada mereka yang melanggar itu tentu ada pada pengambilan kebijakan. Biasanya dilakukan oleh kepala daerah. Jadi saya kira ini tentu menjadi domain teman-teman di Kemendagri untuk bisa mengeksekusi atau mengawal kebijakan ini agar tidak selalu dilanggar. Kemudian tadi Bu Eni Sumarni menanyakan nomor tesnya dari dinas. Tidak, nomor tesnya itu dari sistem. Jadi ini semuanya sudah dilakukan dengan sistem, sehingga pendaftarannya dilakukan dengan sistem, nanti seleksi administrasinya juga dinilai berdasarkan sistem, nomor pesertanya dari sistem. Jadi tidak ada sebetulnya yang dilakukan secara manual. Jadi kalau itu terjadi mungkin itu ada upaya-upaya orang tertentu yang ingin mengganggu sistem. Yang lain untuk guru swasta. Jadi P3K ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah negeri. Jadi berdasarkan data Dapodik itu 900.000 lebih yang statusnya honorer. Untuk itulah kemudian diberikan formasi 1 juta orang. Itu di guru yang mengajar di sekolah negeri, baik SD, SMP maupun SMA. Jadi kami belum melihat atau
memiliki rencana untuk mengisi guru-guru di swasta, karena ini yang negeri saja belum selesai, dan yang swasta itu menjadi tanggung jawab yayasan atau pemilik dari sekolah itu. Apakah ada afirmasi untuk ASN yang mendaftar di daerah? Jawabannya ada, Pak. Jadi afirmasinya dalam bentuk tingkat kesulitan soal yang berbeda. Kalau kita menggunakan tingkat kesulitan soal seperti di Jawa atau di provinsi yang maju, pasti tidak ada yang lulus di Papua, tidak ada yang lulus di Maluku Utara, tidak ada yang lulus di NTB. Jadi untuk daerah-daerah yang tingkat pembangunan dan tingkat pendidikannya belum memenuhi standar nasional, itu tingkat kesulitan nilainya berbeda. Kita turunkan tingkat kesulitan nilainya. Jadi di dalam tes CAT itu ada 3 kelompok tingkat kesulitan: mudah, sedang, dan tinggi tingkat kesulitannya. Nah, kalau di Jawa itu 25% mudah, 50% sedang, dan 25% dengan tingkat kesulitan tinggi. Itu normalnya begitu. Tapi kalau di Papua, di Maluku Utara, NTT, itu tingkat kesulitan mudah dan sedang saja, tidak ada yang tinggi. Dan yang mudahnya ini mungkin 50-60% gitu. Jadi dari sisi itu sebetulnya mereka lebih mudah untuk bisa lulus passing grade. Nah, ini tidak pernah kami sampaikan ke publik karena khawatirnya nanti anak-anak di Jawa ini daftarnya di Papua semua gitu. Nanti malah karena tingkat kemungkinan mereka diterima itu lebih besar di sana. Gitu. Nah, ini yang dilakukan seperti itu. Itu pun kelulusan di daerah-daerah itu masih rendah. Jadi kami sering berdiskusi, ini sebetulnya salah tesnya atau salah pendidikannya. Jadi kami beranggapan bahwa tes ini muara saja gitu. Karena kalau ujungnya tidak dibenahi, tingkat pendidikannya tidak diperbaiki, guru-gurunya tidak dilengkapi, ini tidak akan pernah terpenuhi nilai tes itu. Jadi tes ini hanya muara saja untuk menyaring seseorang menjadi ASN. Nah, tadi Bu Lili, selamat ketemu lagi Bu Lili, menanyakan apakah daerah bisa diberikan kewenangan untuk merekrut. Nah, masalahnya selama ini gaji dan pensiunnya dibayarkan pemerintah pusat. Jadi gaji itu dari dana alokasi umum dan pensiun itu masih 100% dibiayai oleh pemerintah pusat. Jadi kalau mereka diberikan kewenangan untuk merekrut, nah ini khawatirnya nanti APBN fiskal, kemampuan fiskal kita akan sangat terganggu. Karena pensiun PNS dan lain-lain itu kan masih semuanya dari daerah manapun masih dibayarkan oleh pemerintah pusat. Jadi teman-teman di Kementerian Keuangan sangat menjaga ruang fiskal itu dan mencoba mengamankan APBN dengan seketat mungkin. Jadi itulah kenapa masih ditentukan di pusat. Kalau yang dibutuhkan adalah tesnya, sebetulnya tes ini kami hanya memfasilitasi, memudahkan mereka. Jadi soalnya kita buatkan, kemudian sistemnya kita buatkan, bahkan fasilitasnya pun kita sediakan. Jadi bisa digunakan setiap saat. Nah, ini kan tinggal kapan mereka mau menggunakan itu. Jadi banyak kepala daerah yang sudah menggunakan CAT itu, bahkan untuk honorer yang mereka butuhkan. Jadi misalnya BLU untuk rumah sakit. Itu sudah banyak daerah yang menggunakan itu, menggunakan sistem ini untuk merekrut pegawainya. Gitu. Tapi banyak juga yang belum. Gitu. Banyak juga yang belum. Nah ini kalau bisa seragam, sehingga seperti tadi Pak Terasna mengatakan, ini kalau semuanya bisa seragam seperti itu, tentu kualitasnya tidak terlalu jomplang, tidak terlalu jeblok. Nah ini beberapa hal mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas masukan dan pertanyaannya. Saya kembalikan kepada pimpinan.